Baik, saya mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Terima kasih kepada Bu Indah sebagai dosen kami yang sudah hadir, dan pada teman-teman saya, terima kasih juga yang akan mempresentasikan dari yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah datang, dan terima kasih atas atensinya semuanya. Baik, sekarang langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju langsung ke materi pertama, yaitu definisi persamaan diferensial umum yang akan dibawakan oleh teman saya, Amar. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amar Ramadhani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amar Ramadhani. NIM 2023 080 1367. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan diferensial. Definisian diferensial total. Diberikan f fungsi bernilai real atas dua variabel x dan y yang mempunyai turunan parsial pertama kontinu pada domain D. Diferensial total df fungsi f didefinisikan sebagai berikut. df tutup buka x titik y tutup kurung sama dengan function diferensial f dan diferensial ax. dx tambah function diferensial a f dan diferensial y dy titik. Untuk setiap tutup buka x, y tutup kurung diferensial d e. Lanjut, persamaan diferensial. Contoh, diberikan fungsi f tutup buka x, y tutup kurung sama dengan xy pangkat 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 3y titik. Dari sini diperoleh diferensial AF dan AX sama dengan y pangkat 2 tambah 6x pangkat 2y dan function AF dan AY sama dengan 2xy tambah 2x tambah pangkat 3. Sehingga diferensial total fungsi f tersebut adalah df tutup buka x, y tutup kurung sama dengan tutup buka y pangkat 2 tambah 6x pangkat 2y tutup kurung dx tambah tutup buka 2x tambah 2x pangkat 3 tutup kurung dy. Untuk setiap pasang bilangan real tutup buka x, y tutup kurung titik. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Amar Ramadhani atas pemaparan materinya. Selanjutnya mari kita lanjutkan kepada pemateri kedua kami, yaitu Satria. Untuk Satria, silakan untuk menjelaskan definisi persamaan diferensial eksak. Silakan. Ya, saya Ferdiawan Satria dengan NIM 2023 08 01 373. Saya akan menjelaskan persamaan diferensial ekstrak. Persamaan diferensial ekstrak selanjutnya jika M dalam kurung X, Y tutup kurung DX plus N buka kurung X, Y tutup kurung DY merupakan diferensial ekstrak, maka persamaan diferensial dalam bentuk diferensial yaitu M buka kurung X, Y tutup kurung diferensial X plus N buka kurung X, Y tutup kurung DY sama dengan 0 disebut dengan persamaan diferensial ekstrak. Persamaan diferensial dalam bentuk diferensial dinyatakan persamaan diferensial ekstrak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f, yakni M tutup kurung X buka kurung X, Y tutup kurung DX plus N buka kurung X, Y tutup kurung DY sama dengan do F per do X DX plus do F per do Y. Next. Contoh lain untuk F tutup kurung X, Y sama dengan C. Dengan C sembarang bilangan real. Diferensial total dari fungsi F tersebut adalah DF buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 0. Dari diferensial total fungsi F tersebut kemudian didapatkan definisi diferensial ekstrak adalah sebagai berikut. M buka kurung X, Y tutup kurung DX tambah N buka kurung X, Y tutup kurung DY disebut diferensial ekstrak jika terdapat fungsi f atas dua variabel x dan y. Sedemikian sehingga bentuk tersebut sama dengan diferensial total dari fungsi tersebut. Next. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasanya saya potong untuk Satria. Ya. Eksak ya, Mas, bukan ekstrak, eksak. Oh, eksak ya. Sorry. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial disebut PD eksak jika M buka kurung X, Y sama dengan do F per do X tutup kurung buka kurung X, Y tutup kurung dan N buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan do F per do Y tutup kurung buka kurung X, Y tutup kurung. Sementara itu perhatikan bahwa di sini do M per do Y buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan do kuadrat F per do Y do X buka kurung X, Y tutup kurung dan do N per do X buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan do kuadrat F per do X do Y buka kurung X, Y tutup kurung dikarenakan do kuadrat F per do Y do X buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan do kuadrat F per do X do Y buka kurung X, Y tutup kurung. Maka suatu PD dikatakan eksak jika memenuhi hubungan do M per do Y atau do M per do Y buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan do N per do X buka kurung X, Y tutup kurung. Next. Untuk langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak, yakni pertama cek kondisi eksak, hitung turunan parsial do M per do Y dan do N per
do X. Jika do M per do Y sama dengan do N per do Z, maka persamaan tersebut eksak. Kedua, cari fungsi potensialnya. V buka kurung X, Y, tutup kurung, fungsi V buka kurung Y, Y didefinisikan sebagai V buka kurung Y, buka kurung X, Y sama dengan integral M buka kurung X, Y tutup kurung dx plus G dalam kurung Y, di mana G dalam kurung Y disebut adalah fungsi yang bergantung pada Y. Yang ketiga, tentukan G dalam kurung Y atau gunakan informasi dari do V per do Y sama dengan N buka kurung X, Y tutup kurung untuk menemukan G dalam kurung Y. Yang keempat, solusi umum. Fungsi potensial V dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan konstanta V dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan C. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Satria atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Cornel untuk menjelaskan contoh PD eksak 1. Untuk Cornel, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Cornel dengan NIM 2023 0801 501. Di sini saya akan membahas contoh soal 1. Itu kita dikasih persamaan 2xy dx plus dalam kurung x kuadrat plus 1 tutup kurung dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mengetahui bahwa M sama dengan 2xy dan N sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian setelah diketahui nilai tersebut, kita akan mengecek nilai dari dol M per dol Y dan dol N per dol X. Nah, dol M per dol Y itu sama dengan 2X dan dol N per dol X sama dengan 2X. Karena dol M per dol Y sama dengan dol N per dol X, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan ini merupakan persamaan eksak, sehingga F dalam kurung X min Y tutup kurung sama dengan integral M buka kurung X, Y tutup kurung dx plus R buka kurung Y. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan integral 2xy dx per R buka kurung Y. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan X kuadrat Y plus R tutup kurung Y. Dol F buka kurung X min Y tutup kurung per dol Y sama dengan dol per dol Y buka kurung X kuadrat Y tutup kurung plus dr buka kurung Y tutup kurung per dy. N sama dengan X kuadrat
per dr buka kurung y per dy. X kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat dr buka kurung y tutup kurung per dy sama dengan dr buka kurung y sama per dy sama dengan 1. dr buka kurung y tutup kurung sama dengan dy. Integral dr buka kurung y tutup kurung sama dengan integral dy. R buka kurung y tutup kurung sama dengan y. Maka PD-nya adalah X kuadrat Y plus Y sama dengan C. Baik, terima kasih untuk Cornel atas pemaparannya mengenai materi PD Eksak 1. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Syifa untuk penjelasan contoh PD Eksak 2. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Syifa. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua tentang persamaan diferensial. Y kuadrat ditambah cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat dx ditambah 3XY kuadrat 2 ditambah 2Y cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Penyelesaian. Dari persamaan diferensial tersebut diketahui M sama dengan Y kuadrat 3 ditambah cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2. N sama dengan 3XY kuadrat 2 ditambah 2Y cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2. Kemudian cek nilai dari do M per do Y dan do N per do X. Do N per do Y sama dengan 3Y kuadrat min 2Y sin dalam kurung X ditambah Y kuadrat. Do N per do X sama dengan 3Y kuadrat min 2Y sin dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Sehingga F dalam kurung XY sama dengan integral M dalam kurung XY dx ditambah RY. F dalam kurung XY sama dengan integral Y kuadrat 3 ditambah cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2. dx ditambah R dalam kurung Y. F dalam kurung XY sama dengan XY kuadrat 3 ditambah sin dalam kurung S ditambah Y kuadrat 2 ditambah R dalam kurung Y. Do F dalam kurung X XY per do Y sama dengan do per do Y dalam kurung XY kuadrat 3 ditambah sin dalam kurung X ditambah Y kuadrat ditambah DR dalam kurung Y sama per dy. N sama dengan 3XY kuadrat 2 ditambah 2Y cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat ditambah DR dalam kurung Y per dy. 3XY kuadrat 2 ditambah 2Y cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2 sama dengan 3XY kuadrat 2 ditambah 2Y cos dalam kurung X ditambah Y kuadrat 2 ditambah DR dalam kurung Y per dy. DR dalam kurung Y per dy sama dengan 0. DR dalam kurung Y sama dengan 0. Integral DR dalam kurung Y sama dengan integral 0. R dalam kurung Y sama dengan C. Maka penyelesaian umum persamaan diferensial XY kuadrat 3 ditambah sin dalam kurung X ditambah Y kuadrat sama dengan C. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Syifa atas pemaparannya untuk materi contoh PD Eksak 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jonathan mengenai materi definisi faktor pengintegral. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Jonathan. Oke, terima kasih. Saya akan membawakan definisi faktor pengintegrasi. Jika persamaan diferensial M buka kurung Y Winda dalam kurung gitu, dx bro. tambah N buka kurung X, Y
tutup kurung dy sama dengan 0. Tidak eksak pada dominan D, akan tetapi persamaan diferensial Pm buka kurung X, Y tutup kurung dx tambah Pn buka kurung X, Y dalam kurung dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Maka Pi disebut faktor integrasi dari persamaan diferensial. Next. Faktor pengintegrasi. Ada 3 kondisi untuk fungsi Pi tersebut. Yang pertama, jika Pi merupakan fungsi dalam variabel X saja. Kedua, jika Pi merupakan fungsi dari variabel Y saja. Yang ketiga, jika Pi merupakan fungsi dalam variabel X dan Y. Next. Langkah-langkah mencari faktor pengintegrasi Pi. Yang pertama, faktor pengintegral tergantung pada X. Jika Pi buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan Pi buka kurung X tutup kurung, maka Pi buka kurung X tutup kurung hanya fungsi dari X. Kondisi eksak menjadi do buka kurung Pi M tutup kurung per do Y sama dengan Pi do M per do Y. Do dalam buka kurung Pn tutup kurung per do X sama dengan Pi do N per do X. Dari sini kita mencari Pi buka kurung X yang memenuhi kondisi tersebut. Kedua, faktor pengintegral tergantung pada Y. Jika Pi buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan Pi Y, maka Pi buka kurung Y hanya fungsi dari Y. Proses serupa digunakan seperti pada kasus pertama. Yang ketiga, faktor pengintegral tergantung pada X dan Y. Jika Pi X, Y tergantung pada kedua variabel X dan Y. Kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih kompleks, dan Pi buka kurung X, Y harus ditemukan secara eksplisit dari kondisi eksak. Baik, terima kasih untuk Saudara Jonathan atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Fitri. Kepada Fitri, mohon untuk menjelaskan contoh faktor pengintegral 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bayu. Jadi buat yang contoh faktor pengintegral 1 ini, tadi dijelasin kan kalau misalkan untuk faktor pengintegral ini tuh ada yang jika V fungsi dalam variabel X, dalam variabel Y maupun dalam variabel X dan Y. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dalam variabel X. Nah, untuk dalam variabel X ini, do V per do X-nya tuh sama dengan dV per dx. Nah, kalau misalkan dalam variabel X tuh dia dV per d-nya itu sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan do V per do Y M ditambah do V dikali do M per do Y sama dengan do V per do XN ditambah V do N per do X. Lalu di sini kita substitusikan, ternyata do V per do Y-nya itu nilainya 0. Jadi 0 dikali M ditambah V dikali do M per do Y sama dengan dV per dx dikali N ditambah V dikali do N per do X. Lalu di sini didapatkan V do M per do Y min V do N per do X sama dengan dV per dx dikali N. Lalu di sini kita keluarkan ya nilai V-nya. Jadi di sini didapatkan V dalam kurung do M per do Y min do N per do X sama dengan dV per dx kali N.
Oke. Ini kelanjutannya. Tadi di sini dv per dxn ya, berarti di sini lanjutannya dv per v sama dengan 1/n dikali do m per do y min do n per do x dx. Lalu do v per v ini jadinya ln v sama dengan integral 1/n do m per do y min do n per do x dx. Lalu didapatkan nilai v-nya adalah e pangkat integral 1/n dikali m per dy min do n per do x dx. Jadi faktor pengintegral untuk khusus variabel x aja tuh nanti didapatkannya tuh pakai rumus v yang ini. V sama dengan e pangkat 1/n dikali do m per do y min do n per do x dx. Nah, setelah mencari faktor pengintegralnya baru bisa kita mencari persamaan diferensialnya menggunakan Vm dx ditambah Vn dy sama dengan 0. Kita coba ke contoh yang pertama ya. Ini contoh yang faktor pengintegral 1 yang kasusnya pakai variabel x aja. Misalkan di sini ada persamaan diferensial di mana x kuadrat tambah x min y dx ditambah x dy sama dengan 0. Lalu di sini penyelesaiannya tuh ini kan x kuadrat tambah x min y ini kan m ya kita sebutnya. Lalu untuk x ini, variabel x ini kita sebutnya n. Nah, kita cek dulu ke x-akanya apakah mereka tuh sama atau enggak. Dari sini dm per dy-nya, m-nya kita turunin ke variabel y ya didapatkan tuh hasilnya min 1. Lalu untuk n-nya tuh diturunkan terhadap variabel x, di hasilnya tuh adalah 1. Nah, karena dia nggak sama, maka persamaan ini tuh bukan persamaan diferensial eksak atau persamaannya ini dia tidak eksak ya sifatnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, di sini kita pakai yang namanya faktor pengintegral. Buat faktor pengintegral ini kita kan akan mencari nilai ini ya, 1/n ini ya. Nah, kita masukin dulu di sini cek nilai 1/n-nya. Kita masukin substitusi 1/m dikali 1/n dikali do m per do y min do n per do x. Lalu kita masukin nilainya 1/n-nya itu n-nya itu x ya 1/x, terus do m-nya itu di sini adalah min 1, lalu do n per do x-nya di sini adalah 1, lalu didapatkan hasil sama dengan min 2/x. Nah, karena nilai dari yang di atas ini tuh adalah fungsi dalam variabel x, maka kita menggunakan yang ini ya, v yang dalam untuk variabel x ini. Kita substitusikan yang sudah didapatkan tadi, e pangkat integral min 2/x dx, lalu di sini integral dari min 2/x dx itu adalah min 2 ln x, lalu di sini e pangkat ln x min 2, di sini jawabannya tuh untuk nilai v-nya tuh 1/x kuadrat. Gitu. Nah, setelah mendapatkan nilai V-nya, langkah selanjutnya tuh kan kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan diferensialnya ya. Jadi nanti kita masukin ke dalam Vm dx plus Vn dy sama dengan 0 ini. Nah, kita di sini masukin substitusi nilai yang tadi sudah didapatkan, V dikali M dikali yang tadi di soal ya, x kuadrat tambah x min y dx ditambah Vn, n-nya itu adalah x, lalu dy sama dengan 0. Lalu kita substitusikan juga di sini nilai V-nya yaitu 1/x kuadrat dikali x kuadrat plus x min y dx ditambah 1/x kuadrat x dy sama dengan 0. Lalu di sini didapatkan hasilnya tuh 1 ditambah 1/x min y per x kuadrat dx ditambah 1/x dy sama dengan 0. Nah, di sini kan udah eksak nih. Nah, baru kita bisa cari persamaan penyelesaian umum persamaan diferensialnya. Kita masukin ke rumus yang udah dibahas di sebelumnya ya di persamaan diferensial eksak. Fxy ini dia rumusnya kan integral mxy dx ditambah ry. Jadi kita masukkan yang udah didapatkan tadi. Untuk nilai mxy-nya ini adalah 1 ditambah 1/x min y per x kuadrat dx ditambah ry. Nah, ini ry-nya tuh kita belum ketahui ry ini berapa. Nah, nilai ry ini akan kita cari tahu di kasus yang sekarang ini. Terus kita integralkan untuk 1 tambah 1/x min y per x kuadratnya. Jadi integral dari 1 adalah x, integral dari 1/x adalah ln x. Terus ini integral dari y per x kuadrat ini adalah y per x ditambah ry. Lalu kita lanjut di sini substitusi nilai kita turunkan
terhadap variabel Y selanjutnya. Jadi di sini ada do f x y per dy sama dengan do per dy x tambah ln x plus y per x ditambah dry per dy. Nah, kita tahu kalau misalkan fungsi di do f x y per dy ini tuh sama dengan n. Lalu kita masukin di sini do per do y ini kita turunin ya. Ini terhadap variabel y itu didapatkan ini 1 per x. Lalu ini tetap do dr per dy, dry per dy. Lalu nilai n-nya itu kan tadi kan 1 per x ya. Kita substitusikan sama dengan 1 per x plus dry per dy. Nah, karena ini nilai kanan kirinya 1 per x, jadi nilai dr per dy-nya ini sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas dy-nya ke sebelah kanan, jadi diperoleh min 1 per dy, min 1 per y dy. Lalu kita integralkan kanan kirinya, integral dry sama dengan integral min 1 per y dy. Lalu didapatkan nilai r-nya itu adalah min ln y. Lalu untuk penyelesaian umum persamaan diferensialnya itu ya didapatkan 1 per x kuadrat y kuadrat min ln y gitu. Dari saya sudah cukup penjelasannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Fitri atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembacaan contoh faktor integral 2 oleh Ben. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bayu sebagai moderator. Nama saya Beno Indra Suara dengan nomor NIM 2023 0801 371. Contoh faktor pengintegral. Jika V fungsi dalam variabel Y, maka do V per do X sama dengan 0. Do V per do Y sama dengan dV per dy, sehingga do V per do Y M ditambah V do M per do Y sama dengan do V per do X N ditambah V do N per do X. dV per dym ditambah V do M per do Y sama dengan 0 dikali N ditambah V do N per do X. V do N per do X sama min V do M per do Y sama dengan dV per dy M. V dalam kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup sama dengan dV per dy M. dV per V sama dengan 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup dy. Ln V sama dengan integral 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup dy. V sama dengan E pangkat integral 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup dy. Jadi faktor pengintegralnya adalah V sama dengan E pangkat integral 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup dy. Setelah memperoleh faktor integralnya, selesaikan PD eksaknya, yaitu Vm dx plus Vn dy sama dengan 0. Dilanjut di halaman berikutnya. Setelah memperoleh faktor integralnya, selesaikan PD eksaknya, yaitu Vm dx plus Vn dy sama dengan 0. Contoh 4, selesaikan PD berikut. Y dalam kurung buka X plus Y plus 1 kurung tutup dx ditambah X kurung buka X ditambah 3Y tambah 2 kurung tutup dy sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah ubah terlebih dahulu bentuk dari PD-nya. Y kurung
kurung buka X ditambah Y ditambah 1 kurung tutup DX ditambah X kurung buka X ditambah 3Y ditambah 2 kurung tutup DY sama dengan 0. Kurung buka XY ditambah Y kuadrat ditambah Y kurung tutup DX ditambah kurung buka X2 ditambah 3XY ditambah 2X kurung tutup DY sama dengan 0. Selanjutnya. Dari PD tersebut diketahui M sama dengan XY ditambah Y kuadrat ditambah Y. N sama dengan X kuadrat ditambah 3XY ditambah 2X. Kemudian cek nilai dari do M per do Y dan do N per do X. Do M per do Y sama dengan X ditambah 2Y ditambah 1. Do N per do X sama dengan 2X ditambah 3Y ditambah 2. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka PD tersebut adalah PD tidak eksak. Kemudian cek nilai dari 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup. 1M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup sama dengan 1 per Y kurung buka X ditambah Y ditambah 1 kurung tutup dikali dengan 2X tambah 3Y ditambah 2 min kurung buka X tambah 2Y ditambah 1 kurung tutup sama dengan 1 per Y kurung buka X ditambah Y ditambah 1 kurung tutup lalu dikali dengan 2X ditambah 3Y tambah 2 min X min 2Y min 1 sama dengan 1 per Y dikurung buka X ditambah Y ditambah 1 dikali dengan X tambah Y ditambah 1 sama dengan 1 per Y. Tolong dilanjut. Karena nilai dari 1 per M sama 1 per M kurung buka do N per do X min do M per do Y kurung tutup adalah fungsi dalam variabel Y, maka phi sama dengan E pangkat integral 1 per M kurung AN dalam kurung do N per do X min do M per do Y dy sama dengan E pangkat integral 1 per Y dy sama dengan E pangkat ln Y sama dengan phi. Sehingga Vm dx plus Vn dy sama dengan 0. Y kurung buka XY ditambah Y2 ditambah Y kurung tutup dx ditambah Y dalam kurung X2 X pangkat 2 ditambah 3XY ditambah 2X kurung tutup dy sama dengan 0. Kurung buka XY kuadrat ditambah Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat kurung tutup dx ditambah kurung buka X2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2XY kurung tutup dy sama dengan 0. PD ini merupakan PD eksak sehingga PUPD-nya adalah F dalam kurung XY sama dengan integral M dalam kurung XY dx ditambah RY. F dalam kurung XY sama dengan integral XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dx ditambah RY. F dalam kurung XY sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah XY pangkat 3 ditambah ditambah RY pangkat 3 ditambah benar-benar XY pangkat 3 ditambah XY pangkat 2 sama dengan RY. Do F dalam kurung XY per do Y sama dengan do per do Y dalam kurung 1 per 2 X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah XY pangkat 3 ditambah XY pangkat 2 tutup kurung ditambah DRY per DY. Do F dalam kurung XY per do Y sama dengan X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2XY ditambah DRY per DY. N sama dengan X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2RY ditambah DR Y per DY. X2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2XY sama dengan X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2XY ditambah DRY per DY.
X pangkat 2Y ditambah 3X Y pangkat 2 ditambah 2XY sama dengan X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah 2XY ditambah DRY per DY. DRY per DY sama dengan 0. DRY sama dengan 0. Integral DRY sama dengan integral 0. RY sama dengan C. PUPD 1/2 X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah XY pangkat 3 ditambah XY pangkat 2 sama dengan C. Sekian dari saya, sisanya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya kepada Ben. Sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Selanjutnya, saya izin melanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu untuk materi contoh faktor pengintegral 3. Untuk waktu dan tepat, saya persilakan kepada Arya. Silakan Arya. Ya, terima kasih Bayu. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, saya Arya Agil Saputra, NIM 2023080130. Di sini saya akan menerangkan contoh faktor pengintegral 3. Misalkan U adalah fungsi dalam variabel X dan Y, dan V adalah fungsi dalam U, maka do V per do X sama dengan do V dV per du, do U per dx, do V per do Y sama dengan dV per du, do U per do Y, sehingga do V per do Y M plus V do M per dy sama dengan do V per dxn plus V do N per do X. dV per du, do U per dym dikurang dV per du, do U per dxn sama dengan V do N per dx dikurang V do M per do Y. Selanjutnya do U per dy M dikurang do U per dxn tutup kurung dV per du sama dengan dalam kurung do N per dx dikurang do M per dy tutup kurung V. dV per V sama dengan buka kurung do N per dx dikurang do M per dy tutup kurung per do U per dym dikurang do U per dxn du. Len V sama dengan integral buka kurung do N per dx dikurang do M per do Y tutup kurung per do U per dym dikurang do U per do xn sama dengan V sama dengan integral buka kurung do N per do X dikurang do M per do Y tutup kurung per do U per dym dikurang do U per dxn. Jadi faktor pengintegralnya adalah V sama dengan integral buka kurung do N per dx dikurang do M per dy tutup kurung per do U per dym dikurang do U per dxn. Nah, setelah memperoleh faktor integralnya, selesaikan persamaan diferensial eksaknya, yaitu Vm dx plus Vn dy sama dengan 0. Untuk mencari faktor integralnya, harus dicari terlebih dahulu fungsi dari U-nya. Fungsi U dapat dilihat berdasarkan nilai dari do N per dx dikurang do M per dy, do Y. Untuk dapat memahami lebih lanjut, kita perhatikan contoh berikut. Nah, pertama-tama itu kita selesaikan persamaan diferensial berikut. Dx pangkat 3 y kuadrat dikurang y tutup kurung dx tambah 2x kuadrat y pangkat 3 dikurang x tutup kurung dy sama dengan 0. Penyelesaian
Dari persamaan diferensial tersebut, kita ketahui M sama dengan dx pangkat 3y kuadrat dikurang y, dan N sama dengan dx pangkat 2y pangkat 3 dikurang x. Kemudian kita cek nilai dari do M per do Y dan do N per do X. Do M per do Y sama dengan 4x pangkat 3, Y sama dengan Y dikurang 1. Sedangkan nilai dari do N per do X sama dengan 4x Y pangkat 3 dikurang 1. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial yang tidak eksak. Selanjutnya kita hitung nilai dari do M per do Y do M per do Y dikurang do N per do X. Do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan 4x pangkat 3y dikurang 1 dikurang buka kurung 4x y pangkat 3 dikurang 1 tutup kurung. Sama dengan 4x pangkat 3y dikurang 4xy pangkat 3. Sama dengan 4xy buka kurung x kuadrat dikurang y kuadrat. Misal U sama dengan xy, maka du per dx sama dengan y, dan du per dy sama dengan x. Sehingga kita peroleh M do U per do x dikurang N do U per do x sama dengan 2x pangkat 3 y kuadrat dikurang y tutup kurung x dikurang dx kuadrat y pangkat 3 dikurang x tutup kurung y sama dengan dx pangkat 4 y kuadrat dikurang xy dikurang 2x kuadrat y pangkat 4 tambah xy sama dengan 2x pangkat 4 y kuadrat dikurang 2x kuadrat y 4 sama dengan 2x kuadrat y kuadrat buka kurung x kuadrat dikurang y kuadrat. Kemudian kita peroleh min do M per do Y dikurang do N per do X tutup kurung per M do U per do X dikurang N do U per do X sama dengan min 4xy buka kurung x kuadrat dikurang y kuadrat tutup kurung per 2x kuadrat y kuadrat buka kurung x kuadrat min y kuadrat sama dengan min 2 per xy sama dengan itu selanjutnya min 2 per u. Jadi faktor integralnya adalah V sama dengan E integral min do M per do X dikurang do N per do X tutup kurung per M do U per do X dikurang N do U per do X du sama dengan E integral min 2 per U du sama dengan E min 2 len U sama dengan E pangkat len U min 2 sama dengan U min 2 dan setelah dihitung-hitung sama dengan min 1 per X kuadrat per Y kuadrat. Selanjutnya sehingga Vm dx plus Vn dy sama dengan 0, V buka kurung dx pangkat 3 y kuadrat min y tutup kurung dx tambah V buka kurung 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. 1 per x kuadrat y kuadrat buka kurung 2x pangkat 3 y kuadrat min y tutup kurung dx tambah 1 per x kuadrat y kuadrat buka kurung 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0 buka kurung 2x min 1 per x kuadrat y tutup kurung dx plus buka kurung dy min 1 per x y kuadrat dy sama dengan 0. Persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak sehingga PUPD-nya adalah f x, y sama dengan integral m x, y dx tambah ry
F X Y sama dengan integral buka kurung 2X min 1 per X kuadrat Y tutup kurung DX tambah RY. F X Y sama dengan integral buka kurung 2X min X pangkat min 2 per Y tutup kurung DX tambah RY. F X Y sama dengan X kuadrat ditambah X pangkat min 1 per Y tambah RY. F X, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 per XY tambah RY. Do phi X, Y per do Y sama dengan do per do Y buka kurung X kuadrat tambah 1 per XY tutup kurung ditambah DRY per DY. DY min 1 XY kuadrat sama dengan 0 dikurang 1 XY kuadrat tambah DRY per DY. 2Y sama dengan DR kali Y per DY. DR kali Y per DY sama dengan 2Y. DR Y sama dengan 2Y DY. Integral DR Y sama dengan integral 2Y DY. RY sama dengan Y kuadrat. Jadi PUPD sama dengan X kuadrat ditambah 1 per XY tambah Y kuadrat sama dengan C. Sekian, terima kasih. Baik, wah ternyata untuk contoh pertanyaan 3 sangat panjang ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lanjutkan kepada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipaparkan oleh Saudara Iman. Ini adalah materi terakhir ya teman-teman. Silahkan untuk Saudara Iman. Oke, baiklah. Nama saya Iman Arupesana Repa dengan NIM 2023 0801375. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5. Yang pertama ada sistem pendinginan dan pemanasan. Di sini menggunakan aplikasi untuk menganalisis perubahan suhu benda, contohnya seperti makanan maupun minuman di suatu lingkungan. Dan di sini menggunakan model matematika hukum pendinginan Newton. Bisa dibaca rumusnya di sini adalah dt per dt atau bisa dibaca turunan T terhadap T sama dengan negatif K buka kurung T dikurangi T lingkungan. Ya, dan sini biasanya penerapannya sebagai desain sistem pendingin seperti AC maupun kulkas. Dan memastikan makanan tetap segar pada suhu tertentu. Oke, boleh lanjut. Dan yang kedua ada perpindahan panas dalam mesin. Di sini menggunakan aplikasi dalam sebuah desain mesin seperti mesin pembakaran internal ataupun sistem perpindahan panas. Dan di sini menggunakan model matematikanya adalah persamaan diferensial eksak dapat memodelkan perpindahan panas berdasarkan perubahan suhu maupun aliran energi. Dan di sini ada rumusnya bisa dibaca M buka kurung X, Y tutup kurung DX plus N buka kurung X Y tutup kurung DY sama dengan 0. Yes, di sini penerapannya adalah untuk optimasi efisiensi energi pada mesin. Oke, baru ada. Oke, thank you. Yang ketiga ada pengelolaan populasi. Di sini menggunakan aplikasi memodelkan pertumbuhan populasi manusia, hewan maupun tumbuhan di suatu lingkungan tertentu. Dan model matematika di sini adalah persamaan diferensial eksak digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi dengan mempertimbangkan sumber daya. Dan di sini ada rumusnya. Turunan N terhadap T sama dengan R kali N buka kurung 1 dikurangi
NK. N per K tutup kurung. Dan di sini menggunakan penerapan desain sistem pendingin seperti AC dan kulkas lagi, memastikan makanan tetap segar pada suhu tertentu juga. Oke, keempat ada analisis arus listrik dalam rangkaian. Di sini menggunakan aplikasi untuk mempelajari perubahan arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronik, terutama untuk RL dan RC, dan model matematikanya di sini menggunakan hukum Kirchhoff. Yes. Dan di sini ada juga rumusnya, L kali turunan L terhadap T, dan plus R kali I sama dengan V sebagai fungsi T. Dan di sini penerapannya adalah desain sirkuit elektrik. Oke, dan 5 ada pemodelan hidrolik. Modelkan air sungai dan model matematik digunakan adalah aliran air sering dipengaruhi pun kecepatan dan menghasilkan persamaan diferensial eksak seperti M buka kurung XY tutup kurung DX plus N buka kurung X, Y tutup kurung DY sama dengan 0. Dan penerapannya adalah desain waduk untuk pengendalian banjir dan sistem distribusi air untuk pertanian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak juga kepada teman-teman dan audiens yang sudah memberikan atensinya sampai hampir di akhir penghujung presentasi kami. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Kami akan menyediakan 3 pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan kepada kami dan akan kami bantu jawab. Sebelumnya saya persilahkan. Untuk Dimas dulu ya pertama. Silakan Dimas. Dimas bisa dijawab, bisa dibantu pertanyaannya ya. Silakan sekalian disebutkan untuk NIM juga. Silakan Dimas. Baik, izin bertanya. Pertanyaannya adalah mengapa penting untuk mempelajari persamaan diferensial eksak dalam konteks dunia nyata? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Kami catat terlebih dahulu ya. Selanjutnya kami akan tampung untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, untuk Kak Novana. Kak Novana, bisa dibantu disebutkan, Kak? Iya, terima kasih. Saya Novana dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan pemakaian faktor pengintegral untuk kasus 1, 2, atau 3 pada pemakaian diferensial tidak eksak? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Kanovana atas pertanyaannya. Selanjutnya beralih ke pertanyaan ketiga. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya sediakan 1 slot lagi untuk pertanyaan terakhir. Yang nanti untuk jawabannya akan kami rekap di akhir ya teman-teman. Silakan. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab saya tutup di 2 pertanyaan. Selanjutnya tolong berikan kami waktu sejenak untuk mendiskusikan jawabannya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Dimas. Pertanyaannya yaitu, mengapa penting untuk mempelajari persamaan diferensial dan untuk eksekusi dalam konteks aplikasi dunia nyatanya apa, seperti itu ya? Baik, akan kami jawab dan yang akan menjawab adalah saudara Cornel. Silakan dibantu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin membacakan ulang kembali pertanyaannya. HP-nya. Kompetin yang jauh, baik. Oke. Oke. Mengapa penting? Kayaknya dari lu aja deh. Bukan, maksudnya suaranya. Oke, saya Cornel ingin jawab pertanyaan Bapak Lutfian. Pertanyaannya yaitu, mengapa penting untuk mempelajari persamaan diferensial eksak dalam konteks aplikasi dunia nyata? Itu jawabannya. Persamaan diferensial eksak memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk fisika, teknik, dan ekonomi. Mereka sering digunakan untuk memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan yang terkait seperti dinamika populasi, aliran fluida, dan sistem mekanik. Dengan memahami dan dapat menyelesaikan persamaan diferensial eksak, kita dapat meramalkan perilaku sistem yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan model matematis. Selain itu, kemampuan untuk mengenali dan menggunakan faktor pengintegral
juga memperluas alat kita yang kita miliki untuk menangani masalah yang lebih rumit dalam sistem matematis. Terima kasih. Semoga jawabannya ini dapat memuaskan Dimas Agustin. Terima kasih. Bagaimana untuk Dimas? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan pemakaian faktor pengintegral? Kasus 1, 2, atau 3 yang kita input di materi kita pada hari ini. Pada persamaan diferensial tidak eksak. Jadi ini akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Pada Kak Fitri, silakan dibantu dijawab. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Novana ya terkait gimana sih bedain gitu apakah ini dipakai di dalam variabel X, variabel Y, atau variabel X dan Y. Caranya tuh setelah saya tadi sempat research, terus sempat baca juga dari video yang ada di e-learning itu, kita coba satu-satu sih Kak caranya tuh. Jadi di sini persamaan di soalnya gitu ya, nilai M dan N-nya ini, nilai M dan N lalu nilai do M per do Y dan do N per do X-nya itu kita coba satu-satu ke dalam nilai 1 per N, do M per do Y, min do N per do X. Nah, kita cek apakah itu mengandung X-nya aja, atau mengandung Y-nya aja, atau mengandung X dan Y. Tapi ini maksudnya ngecek itu nggak cuma yang di E-nya, pangkat, ini kan untuk untuk yang variabelnya X. Nah, itu dicoba juga di yang ketika variabelnya Y, lalu ketika variabelnya X dan Y gitu. Jadi emang harus dicari dulu sih, dicek dulu gitu. Persamaannya tuh, ini tuh apakah menggunakan variabel X, variabel Y, atau variabel X dan Y gitu. Jadi harus coba satu-satu sih. Gitu sih mungkin dari saya jawabannya. Semoga bisa dapat membantu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sudah? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Kak Novana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas jawabannya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita menuju ke sesi terakhir. Sesi terakhir yaitu untuk sesi kritik dan saran ya teman-teman. Karena untuk mempersingkat satu, mungkin kami akan memberikan kesempatan untuk satu orang saja dan langsung kepada kritik dan sarannya teman-teman. Terima kasih. Silakan. Dimas, untuk Dimas ada yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, mungkin kritik dan saran dari saya itu lebih ke persiapannya ya mungkin, karena kan kita juga akan presentasi 2 ya di sini gitu. Jadi lebih diefisiensi lagi untuk waktunya gitu. Dan mungkin untuk PPT-nya sih lebih ke monoton aja gitu ya, kurang variatif dari segi visual gitu ya. Gitu. Dan ini juga cukup panjang dan banyak gitu. Mungkin di situ aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kritik dan sarannya pada Dimas.
Sekali lagi kami akan